Hai teman-teman, selamat siang. Saya ada di Jakarta, sekarang kira-kira hampir setengah 2 siang. Saya sebenarnya ingin share dengan kalian bagaimana proses untuk datang ke Indonesia atau mengunjungi Indonesia. Itu sebenarnya sih gampang ya, asal dokumen-dokumen kalian itu lengkap. Nah, dulu kan kalau ke Indonesia itu memakai visa turis ya. Sekarang itu tidak bisa, semenjak pandemik dihapus ya. Jadi kalian harus memakai visa B211 yaitu bisnis visa. Ada dua opsi, yaitu satunya kalian bisa disponsori oleh keluarga ya. Kedua, kalian juga bisa melalui agent ya, visa agent. Saya mempunyai visa agent sendiri yaitu Miss Shane Ita Hutapea. Dia mempunyai perusahaan sendiri yaitu Indo Supreme Visa di Bali ya, di Nusa Dua. Nah, buat saya itu karena saya sudah tidak ada orang tua lagi, jadi tidak ada yang sponsorin saya dan juga saya tidak mau menyusahkan kembaran saya ya. Karena kalau misalnya diundang untuk ke Indonesia, sponsornya family itu harus memperlihatkan ke imigrasi bahwa di rekening korannya itu cukup sekitar $10.000 ya. Jadi saya melalui visa agent saya, jadi dia yang sponsorin semua melalui company dia. Saya bayar sekitar 6 juta, yaitu 348 euro, waktu itu 350 euro lah. Pokoknya tahu beres, saya kirim paspor saya, terus setelah itu dalam 2 jam visa elektronik saya keluar. Jadi dia langsung submit in the morning ya, Monday morning, langsung 2 jam kemudian dia kirim ke saya, dia bilang, "Ibu Pipit, visanya sudah keluar." Jadi saya udah happy lah ya. Itu waktu bulan April ya. Nah, kedua itu membutuhkan PCR sertifikat ya. Itu harus 24 jam sebelum berangkat itu harus dites PCR. Untungnya saya waktu ke dokter saya itu kan ada laboratorium. Itu gampang sekali kalian kalau tinggal di daerah Amsterdam West ya, di Osdorp, Pieter Kallenland, Johan Hapsingkelaan, kalian bisa ke Medis West Centrum ya. Di situ di mana semua ada apotek, ada dokter. Nah, di situ ada laboratorium, mereka juga menerima untuk PCR test dengan travel certificate ya. Jadi dikasih travel certificate-nya juga. Di situ komplit banget. Setelah itu mengenai visa, untungnya itu saya dapat undangan dari SMK 2 Malang, sekolah di mana saya mengajar. Mereka mengundang saya, jadi lebih cepat lagi ya. Jadi pokoknya kalau ke Indonesia itu PCR test, elektronik visa ya. Kalau visa meminta dari embassy itulah yang ribet ya. Karena waktu teman saya pergi ke Indonesia, di embassy Belanda itu, di embassy Indonesia di Belanda, mereka masih pakai yang ditempel gitu. Nah, di Schiphol itu tidak berlaku. Jadi mereka bilang harus pakai elektronik visa. Terus setelah itu mesti ada surat apa tujuannya ke Indonesia ya. Jadi kebetulan dia mau menengok istrinya di Indonesia, jadi mesti ada surat dokter bahwa istrinya sakit segala macam. Jadi saya menyarankan kalian kalau mau ke Indonesia itu lebih baik lewat Mission Ita Hutapea. Bayar agak mahal tapi semuanya tuh beres ya. Nah, terus udah gitu opsi lainnya itu waktu saya terakhir kedua di vaksin ya, saya itu tanya ke HHD apakah surat undangan ini berlaku tidak di Indonesia ya, kalau memperlihatkan bahwa saya sudah divaksin. Mereka bilang tidak berlaku ya. Jadi harus memakai buku kuning ya. Tapi buku kuning itu harus pesan dulu. Nah, harganya 7,14 €, harus pesan ke SDU ya. Terus itu bukunya itu
eh, jangka waktunya 2 minggu ya, saya udah telat ya. Akhirnya saya telepon house art saya, apakah bisa dibuatkan surat pernyataan bahwa saya sudah mendapatkan vaksin Pfizer 2 kali ya. Gitu. Ternyata besok berhari sebelum berangkat udah beres ya. Sekalian waktu PCR test. Jadi dokumen saya tuh udah komplit, yaitu visa, tiket, PCR test sama sertifikatnya ya, sama sertifikat pernyataan dari dokter bahwa saya sudah divaksin itu, terus kelima surat undangan ya. Karena orang tua saya sudah meninggal dan saya nggak mungkin saya menyusahkan kembaran saya ya, jadi saya ingin tahu beres semua lewat visa agent aja. Tapi saya sarankan kalau visa agent itu jangan salah memilih agent. Karena saya lihat juga di grup Indonesia Belanda itu ada yang nawarin 9 juta, 12 juta setengah. Aduh, diuangin ya. Jadi coba pilih Shen Ita Hutapea itu 6 juta ya. Dan dia juga mengurus semua izin-izin di Indonesia, izin tinggal, kita segala macam ya. Atau juga visa untuk lansia, lanjut usia, untuk pensiun dia ngurus semua ya. Nah, kalau tiket itu untungnya saya beli tahun lalu. Saya kenal dengan Dina Mariana, yaitu penyanyi cilik Indonesia dulu. Nah, Dina ini mempunyai travel agent di Pondok Indah Mall. Dia itu adalah agent Qatar, Etihad, Emirates, sekarang ditambah juga Turkish Airlines. Jadi beli tiket dari dia itu harganya murah sekali. Saya juga berangkat pakai tiket dari dia. Saya bayar waktu itu 348 return tiket ya. Tapi tiketnya itu 1 tahun berlaku. Jadi sampai tahun 2022 Desember ya. Karena saya belinya juga Desember tahun lalu. Nah, open tiket ini bisa dirubah 2 kali tanpa di-charge. Tapi kalau mau berangkat itu harus 1 bulan sebelumnya memberitahukan ke Ibu Dina bahwa saya mau berangkat tanggal 22 Juni. Jadi saya lapornya itu 22 Mei ya. Nah, 3 hari sebelum berangkat itu tiketnya itu sudah keluar, elektronik tiketnya sudah keluar ya. Jadi semua itu harus diatur jauh-jauh. Nah, bila Anda mau pergi ke Indonesia, beli tiket sekarang tapi berangkatnya tahun depan. Itu masih murah. Tapi kalau mau berangkat sekarang gitu, pesen dari dia tetap aja 600 euro gitu, ya. Nah, kalau dari dia itu mau berangkat tahun depan, cara sistemnya itu harus bayar langsung, pesen harus bayar langsung, terus lalu dikasih voucher ya, di voucher buat tanda bayaran untuk Amsterdam, Jakarta, Amsterdam ya. Itu mengenai kuarantin ya. Oh, proses dulu di airport. Setelah datang di airport ya, kita keluar dari pesawat, ada marchusee ya, Indonesian marchusee, kayak di Belanda kan ada Nederland marchusee ya di airport ya. Kita itu ada kursi panjang, itu 1,5 meter perbedaannya antara kursi yang lain. Kita dikasih formulir harus diisi ya. Itu formulirnya nama kita, terus udah gitu paspor kita, terus di pesawatnya naik apa, terus tempat duduknya di mana, itu kayak seperti tracing data ya, personal tracing gitu. Nah, setelah itu ramah sekali, ramah banget ya. Jadi kita tuh nggak perlu takut tuh gimana, ramah banget. Sampai Mas Yusyenya tanya ke saya, Ibu Pipit udah download e-hak belum? Nah, sebelum kita ke Indonesia itu, atau misalnya pesawatnya transit di mana, kita harus download di aplikasi itu e-hak Indonesia, e-hak Indonesia ya, EHAC Indonesia, itu dari World Health Organization ya, itu semua harus ya. Nah, saya bilang udah, hanya tapi karena internetnya di airport itu cengkareng lelet banget ya. Terus setelah itu akhirnya diatur sama tentara itu ke depan ya, sampai dicek semua, dikasih dikontrol surat-surat kita. Terus kedua interview ya, ditanya apakah
ada itu banyak loket, pokoknya banyak balik ya. Mesti kemana, nomor 5 atau 6 atau 7. Terus ditanya apa ada keluhan, batuk atau pilek, saya bilang tidak ada. Terus dia tanya mana PCR sertifikatnya, saya kasih lihat. Terus saya kasih lihat juga itu apa tanda dari dokter bahwa saya sudah diambil sudah mendapatkan itu apa Pfizer vaksin ya. Nah terus udah gitu sama dia dicap. Dia juga tanya hotelnya udah booking, sudah di Mercure Hotel di Batavia. Langsung dia cap hotel gitu. Nah langsung dari situ ke imigrasi, cepat sekali prosesnya. Dari situ ke imigrasi, pas waktu di imigrasi lucunya apa? Bu Pipit selamat datang. Saya sampai bengong. Hah? Saya bilang, loh ibu udah tahu dari mana? Loh ibu Pipit lupa saya ya? Ibu kan yang suka bantu SMK. Dia bilang begitu. Iya, saya bilang. Terus udah gitu, Ibu Pipit mau kemana lagi sekarang? Ke SMK 2 Malang, saya bilang gitu ya. Oke, saya kasih sampai akhir Juli ya Bu ya, visanya kalau mau diperpanjang. Katanya perpanjang aja di imigrasi setempat di mana Ibu ada, katanya. Sukses ya Bu Pipit, katanya. Terus gitu setelah itu, dari situ saya ambil cover. Dari ambil cover, saya harus menyerahkan itu apa formulir yang biru, formulir pajak ya, yang ditanya apakah bawa drugs, bawa uang banyak, gitu ya. Itu harus diserahkan. Langsung keluar, nanti di keluar ada marshusnya lagi. Dia akan tanya, Bu Pipit, booking hotelnya di mana? Di Mercure Hotel, saya bilang. Langsung dia pakai walkie-talkie, Mercure Hotel, dia panggil orang Mercure. Nah di situ ada staffnya Mercure, wanita ya. Dia langsung minta paspor saya. Terus udah gitu paspor saya memang ditahan. Itu logika sekali ya. Nah setelah itu dari Mercure Hotel itu ada barcode ya, barcodenya di scan sama tentara di situ petugas ya, sama satgasnya. Itu jadi benar-benar strength sekali. Dari situ udah di scan, langsung selamat datang Bu Pipit di Indonesia. Nah itu taksi dari Mercure Hotel sudah disediakan. Jadi satu orang satu taksi, bukan berarti kita dengan bus dengan banyak orang, enggak ya. Itu. Nah pembukingan itu di Mercure itu saya ada data-datanya, yaitu the sales manajernya. Aduh bener-bener ramah banget. Saya tuh di service di sini tuh kayak bener-bener orang asing, padahal saya orang Indonesia gitu ya. Terus jadi seminggu sebelum berangkat itu kalian harus booking hotel, ada list-listnya. Hotel mana, jadi sebisa mungkin seminggu sebelum berangkat apa 2 minggu itu udah booking. Karena apa? Kalau hotelnya penuh, kalian mendapat hotel karantinanya di bintang 5. Nah bintang 5 itu mahal sekali sampai 12 juta, 13 juta. Nah kalau Mercure Hotel itu masih 5,8 ya. Itu termasuk 3 kali makan sehari dalam 5 hari. Cuci pakaian juga tiap hari boleh 5 pieces ya, 5 pieces pakaian. Terus udah gitu PCR 2 kali. Jadi pertama datang itu kita sudah ngisi dokumen, kita bayar cash, harus bayar cash karena apa? Tidak ada transaction untuk transfer, karena kalau kalian tidak jadi berangkat ke Indonesia, sulit untuk Mercure Hotel transaksi kembali ke bank kalian ya. Jadi dibayar cash itu 5,8 itu termasuk semuanya ya. Jadi saya langsung udah isi formulir, udah bayar, langsung ke itu ada di lantai 2 ke ruangan lain, langsung di spesial ruangan untuk tes PCR ya. Kalau dalam 24 jam tidak ada berita, berarti masih negatif ya. Lucunya waktu saya datang di Mercure Hotel itu security-nya seperti udah tahu kenal saya ya. Dia bilang, "Selamat siang Bu Pipit," katanya. "Selamat datang di Mercure Hotel." Aduh bapak nih kayak udah kenal lama, masa iya dong katanya. Saya tahu Bu Pipit dari sosial media katanya, dan semua juga tim
karantin itu mereka itu men-trace data kita ya. Jadi siapa-siapa aja yang datang ya. Jadi mungkin mereka lihat saya juga di Google. Kan kalau di Google tinggal ketik nama saya atau Pipit Home Kitchen udah paling atas, sudah kelihatan. Nah terus dari situ diantar ke kamar, udah beres, kamarnya bersih. Nah paling penting itu tidak ada housekeeping, tidak ada orang yang masuk ke dalam kamar. Jadi di depan kamar itu disediakan meja, di situ mereka delivery makanan ya. Mereka taruh delivery water ya. Air saya di sini nggak kekurangan. Bagus sekali memang. Sampai sekarang saya ada 12 botol air ya. Di dalam kamar itu ada water cooker ya untuk masak air, ada kopi, ada teh, ada gula, ada creamer, semua ada kulkas kecil. Nah, kulkas saya penuh dengan keju dari Belanda. Nah, jangan lupa kalau ke Indonesia itu harus bawa ini, plastik ini nih, ya. Karena kita harus membersihkan kamar kita sendiri. Tapi saya tuh selalu kalau ke Indonesia membawa ini sendiri di cover saya. Untuk saya tuh nggak tahu ya. Kalau buang sampah tuh saya nggak bisa buang sampah di mana aja gitu. Jadi karena di hotel itu sampahnya itu nggak ada plastik. Jadi saya selalu plastikin gitu. Nah, kalau laundry ini ya, laundry di depan pintu disediakan ada 2 bag ya, laundry bag di sini. Saya udah masukin pakaian saya. Besok sebelum jam 9 itu harus ditaruh di depan pintu. Nanti dia ambil jam 4 on time itu baju saya udah masuk. Sudah disetrika, sudah dicuci. Dari celana dalam, daster, semua ada ya. Kalau misalnya blazer atau vest dia gantung, pakai gantungan ya. Ini nih, ini. Mercure Hotel bagus sekali karena itu Accor Group ya dari French ya. Nah, tiap hari itu kalau misalnya kalian pengen chips, pengen Coca-Cola, pengen apa-apalah ya, itu kalian harus buat list. Nah, list itu tiap pagi taruh di meja depan ya. Jadi di depan pintu kita tuh ada meja gitu ya, disediain buat tiap orang. Taruh aja di situ, kita telepon dial 0, bilang ke resepsionis bahwa ada list untuk belanja. Nah, tadi saya itu perlu ini chips ya. Saya beli ini nih, potato chips ya. Ya. Ini kalau malam kalau nonton TV. Terus ini orange juice ya. Terus sama susu, ultra milk susu ya. Saya beli juga. Terus sama ini disinfectant gel saya beli. Terus saya beli toilet paper. Padahal di hotel juga dikasih. Tapi itu karena nanti saya travel kemana-mana gitu ya. Jadi saya enak kalau di cover ada toilet paper ya. Karena kita kan kalau kemana-mana berhenti gitu naik mobil. Kita ke WC umum kadang-kadang bukan toilet ya, mesti jongkok gitu. Jadi ribet. Nah, itu dianterin sama orang hotel. Nih, semuanya dari Indomart tuh. Next, di sini juga ada bonnya. Jadi mereka yang bayarin dulu hotel, nanti kita gantiin ke hotel, terus langsung kasih tips aja ke mereka. Nanti di sini juga kamar 329. Gitu, teratur sekali, very very organized ya. Jadi kalau ke Indonesia itu benar-benar buat checklist di buku ya, apa yang harus dilakukan, dokumen buat checklist ya, terus perjalanannya. Jadi saya tuh selama ini benar-benar biarpun di karantin orang bilang aduh di karantin katanya bete banget. Sebenarnya enggak. Karantin ini buat saya ini suatu rumah yang luks ya. Lihat kemarin nih saya akan kasih lihat kamar saya nih. Nah ini kamar saya nih ya. Tuh besar sekali. Tuh itu lihat kamar mandinya dari kamar bisa dilihat. Karena semua kaca-kaca. Nih ini di luar ini apa? Taman mereka. Ya. Taman mereka. Ya. Nah, tadi pagi saya ganti spray. Ganti spray juga semua sarung bantal harus sendiri, tinggal minta aja
ya, karena tidak ada housekeeping yang masuk ke kamar, ya, tidak ada housekeeping. Saya juga ngepel sendiri, lantai saya bawa khusus duknya dari Belanda untuk ngepel yang besarnya itu. Tahu nggak yang warna kuning suka buat di dapur? Tapi saya bawa yang oranye, saya beli di Wibra. Saya ngepel sendiri semua. Jadi tiap hari itu kamar saya bersih, ya. Nah, terus udah gitu makanan. Makanan di Mercure Hotel itu kualitinya bagus sekali, sederhana tapi kualitinya bagus. Mereka antar ke kamar kita, taruh di meja, tapi mereka ngebel gitu ya di depan pintu ngebel. Terus udah gitu seperti room service itu pagi-pagi breakfast pagi-pagi dianterin sekali jam 7.30 ya. Terus lunch dianterin 11.30. Dinner jam 6.30 itu on time sekali. Dan mereka juga mengantarkannya tidak pakai baki. Mereka pakai special food container yang pakai roda gitu ya. Jadi bener-bener semua orangnya pakai sarung tangan, pakai glove, pakai ini masker ya. Terus udah gitu makanannya karena saya tidak tiap hari nggak mau nasi ya, kayaknya buat saya berat karena saya nggak bisa sport juga ya. Pokoknya kita tidak boleh menggunakan fasilitas hotel, bener-bener karantin itu stay in the room ya. Nah terus udah gitu misalnya malam-malam saya ingin salad, cuman telepon aja. Saya besok nggak mau nasi besok malam atau hari yang sama bilang nanti malam saya nggak mau nasi, hanya salad aja gitu. Nanti dia bikinin salad. Saladnya juga enak pakai romaine slaw, croutons, pastrami, terus Caesar dressing ya. Terus tiap hari dikasih buah-buahan yaitu pear, apel, sama jeruk Garut yang gede ya. Tiap hari juga dikasih sup. Terus teman saya ketemu teman orang Jerman di pesawat. Dia telepon saya, dia mengeluh dia karantin di Holiday Inn. Makanannya itu memang benar-benar is horrible. Terus saya bilang ke dia, coba aja telepon minta ke Holiday Inn supaya makanannya tuh dia nggak mau makanan ini karena si orang Jermannya itu pengen bener-bener taste Indonesian food gitu, tapi orang sini pikir kali orang bule makan kentang tiap hari ya. Nah terus saya malam-malam tuh anehnya suka lapar, jadi saya bisa pesen juga spaghetti atau kentang goreng sama sosis. Saya juga pesen sup tangkar kayak gitu-gitu. Nah, di sini di kamar tidak ada menu, tidak ada apa-apa. Semua lewat barcode ya. Jadi barcode-nya itu harus di-scan, langsung kelihatan PDF-nya itu menu-menu ya. Jadi kalau mojito juga ada, mojitonya di sini benar-benar mojito ya, pakai alkohol. Terus mocktail juga di sini pakai alkohol. Jadi biasanya kan kalau mocktail di Belanda itu koktail tanpa alkohol ya. Nah, jadi rapi sekali. Saya benar-benar sangat sangat satisfied, puas ya dengan servis mereka. Apa yang diminta, apa yang mereka itu langsung boleh Bu Pipit, katanya nanti diantar ya ke kamar katanya gitu. Nah setelah besok minggu saya akan PCR yang terakhir kedua, terus langsung hari Senin check out, tapi saya rencana diperpanjang di Mercure Hotel. Kok Mercury sih? Mercure Hotel 2 hari karena setelah itu saya ke Malang ya. Jadi saya nggak mau pindah-pindah karena keadaan sekarang ini di Jakarta lagi benar-benar risk ya. Kita benar-benar ini sekali di mana-mana ada satgas ya karena coronanya itu meningkat ya. Terutama virus yang dari India itu Delta itu ya. Jadi saya pikir udah saya tinggal di sini aja. 75 euro 2 hari ya, itu dengan kamar yang begitu besar ya, saya merasa safe gitu ya.
daripada saya harus ke hotel-hotel lain lagi ya. Dan juga udah di PCR-nya udah di sini gitu. Nah, itu teman-teman perjalanan saya ke Indonesia. Ke Indonesia kali ini saya tidak mengajar ya, karena kali ini saya hanya bersilaturahmi dengan sekolah ya, dan membicarakan program untuk tahun depan, dan juga kalau sampai ada kesempatan, sebenarnya planning saya itu sudah dijadwalkan. Saya akan mengikuti ujian kompetensi di Indonesia. Jadi begini, kenapa saya ingin ujian kompetensi? Karena kalau kita mengajar di SMK, memang diploma saya dari ROC ya, dari Belanda, tapi saya ingin menjerumuskan diri saya untuk mengetahui lebih dalam bagaimana situasi pengajaran di Indonesia itu. Kompetensinya itu saya mengambil dalam bidang HACCP, HACCP ya, terus dalam